Yang saya hormati para narasumber, moderator, serta ibu bapak peserta Inspiring Session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita naikkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dimampukan untuk hadir dalam pertemuan virtual ini dan bersama-sama belajar praktik baik pembangunan dari para tokoh-tokoh inspiratif yang telah berkontribusi nyata bagi industri di tanah air. Selanjutnya kita masuk kepada webinar diskusi serial subtema 5, rekayasa aktivitas industri untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Sesi ini akan dimoderatori oleh Direktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bappenas, Bapak Leonardo Teguh Sambodo. Selanjutnya kami silakan kepada Pak Teguh untuk dapat memoderatori sesi ini. Saya selanjutnya mengundang Pak Irfan Syakir Widiasa, selaku Kabid Pengembangan dan Kerjasama Usaha BB Batam, untuk dapat menyampaikan pengalamannya selama 10 menit kepada rekan-rekan pembangunan yang hadir pada siang hari ini. Dipersilakan Pak Irfan. Baik, terima kasih Mas Teguh selaku moderator atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Bapak Suharso Manoarfa, yang saya hormati para narasumber, moderator, dan Bapak Ibu sahabat pembangunan yang mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu sahabat pembangunan, dari awal Batam hanya sebuah pulau nelayan berpenduduk 6.000 jiwa. Lalu dikembangkan dengan pesat menjadi kota industri dengan infrastruktur modern yang berhasil menarik investasi dalam dan luar negeri, menarik wisatawan lokal dan mancanegara, menarik migrasi penduduk besar-besaran dari seluruh Indonesia, bahkan juga menarik kompetitor dari mancanegara untuk belajar ke Batam. Apa yang mereka pelajari dari Batam? Bapak Ibu sahabat pembangunan, dalam waktu kurang dari 10 menit ke depan, lebih dari 40 tahun intisari pembangunan kawasan Batam akan saya paparkan hanya untuk Anda semua. Saya Irfan Syakir Widiasa di BP Batam sehari-hari membidangi pengembangan dan kerjasama usaha Batam ke depan, baik pengembangan aset, pengembangan lahan, infrastruktur, maupun sektor strategis di Batam, di bidang logistik, manufaktur, yang jasa bertaraf internasional maupun pariwisata. Apa pembelajaran pengembangan kawasan yang dapat diambil dari Batam? Pada kesempatan ini saya akan membagikan 5G success story untuk pengembangan kawasan yang berhasil. Nah, untuk G yang pertama, untuk mengembangkan kawasan bertaraf internasional, kita perlu grid plan, rencana yang hebat. Yang kedua, kita perlu good infrastruktur. Yang ketiga, kita perlu good policy atau kebijakan yang baik. Yang keempat, good amenity. Kelima, good leadership atau the man behind the gun yang bisa mengeksekusi semuanya. Bapak Ibu sahabat pembangunan, pertama grid plan. Jadi Batam dikembangkan dengan rencana yang sangat keren. Bahkan perencanaan dilakukan oleh perencana terbaik dunia pada saatnya. Mulai dari tahun 72 pada saat Batam membangun master plan, ada nama-nama besar konsultan seperti Niso Iwai dari Jepang, Pacific Bechtel dari Amerika, Crooks dari Amerika, dan juga putra-putra terbaik bangsa ya, mulai dari Lemtek UI, tapi ITB, itu turut mewarnai penyusunan master plan Batam, karena Batam adalah kawasan strategis yang harus bersaing dengan dunia internasional. Itu G yang pertama. Selanjutnya G yang kedua adalah harus ada grid infrastructure ya. Batam itu dibangun betul-betul dari nol, dari pulau nelayan. Tidak ada infrastruktur yang menarik untuk investasi datang. Maka kemudian otorita Batam pada saat itu membangun semuanya. Mulai air bersih dibangun,
Dan Batam itu sebetulnya tidak layak untuk jadi kota besar karena keterbatasan air. Maka Pak Habibie membangun waduk-waduk tada hujan raksasa, bahkan laut pun dibendung menjadi estuary dam. Dan ini adalah estuary dam pertama di Indonesia. Kemudian listrik juga pada saat itu belum ada PLN diadakan, dan kapasitasnya saat ini lebih dari cukup, bahkan ke depan, dalam 3 tahun ke depan BP Batam akan menambah 2.000 megawatt dari energi terbarukan. Kemudian jalan dan jembatan dibangun. Yang menarik di sini adalah jalan-jalan di Batam dibangun sangat lebar, bahkan ada yang lebarnya 200 meter. Ini untuk menunjukkan bahwa pengembangan apapun ke depan itu akan terakomodir. Lalu bandaranya juga, landasan pacunya terpanjang di Indonesia, 4 km lebih, bahkan lebih panjang juga dari Changi, Singapura. Lalu pelabuhan kargo dan pelabuhan feri internasional ini memudahkan akses dari Batam, dari dan ke Singapura, ke Malaysia, ke hinterland, maupun ke seluruh Indonesia. Kemudian fiber optik dibangun, dan juga selain infrastruktur fisik, dibangun juga sarana sosial. Waktu itu belum ada rumah sakit, belum ada pemadam kebakaran, belum ada rusun, ini semua diadakan. Dan bahkan untuk menjaga keseimbangan antara iptek dan imtak, juga dibangun, difasilitasi pembangunan lahan rumah ibadah untuk agama-agama yang dianut oleh masyarakat, mulai Masjid Raya Batam, gereja, pura, vihara, kelenteng. Karena pendiri Batam, Pak Habibie itu sangat mementingkan keseimbangan antara iptek dan imtak. Nah, jadi Bapak Ibu sahabat pembangunan, G yang kedua tadi good infrastruktur, baik fisik maupun spiritual. Apa G yang ketiga? G yang ketiga itu yaitu good policy atau kebijakan yang baik. Kebijakan apa? Pertama, tadi seperti disebutkan Pak Darmono, kelembagaannya langsung di bawah presiden pada saat itu. Kemudian tata ruangnya juga dikendalikan oleh pusat. Kemudian juga status pertanahannya dijadikan tanah negara. Karena kalau tidak bakal banyak penguasaan luar di Batam. Dan yang keempat diberikan fasilitas FTZ. Bapak Ibu sahabat pembangunan, lalu apa hasilnya? Hasilnya sangat luar biasa sekali. Di awal pertumbuhan Batam sangat pesat, bahkan tembus 2 digit. Di tahun 95 bahkan mencapai 17,4%. Kemudian juga indikator ekonomi makro lainnya terlihat unggul. Untuk indeks pembangunan manusia, Batam bersama Provinsi Kepri adalah peringkat 4 nasional. Kemudian untuk kunjungan Wisman, Batam nomor 3 2 tahun yang lalu dan Kepri. Namun per tahun 2019 sudah nomor 2 setelah Bali. Dengan catatan Bali adalah provinsi, Batam adalah kota. Itu G yang ketiga, yaitu good policy. Apa G yang keempat? G yang keempat yaitu good amenity. Tersedia lokasi investasi di 26 kawasan industri dan ada 135 industri perkapalan. Dari total 200-an yang ada di Indonesia, 135 ada di Batam. Selain itu juga lahan Batam diperluas ke kawasan Rempang, Galang, dan Galang Baru sehingga menambah alternatif kawasan investasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, 4G tadi, good plan, good infrastructure, good policy, dan good amenity inilah yang antara lain membuat kawasan SSZ seperti Shenzhen di Cina itu belajar ke Batam. Betul seperti yang disampaikan oleh Pak Darmono tadi ya. Kita tahu Shenzhen itu bersama Zhuhai, Xiamen, Shantou, Hainan itu adalah motor pertumbuhan ekonomi Cina yang kemudian berkembang di pesisir Cina sehingga pesisir Cina atau kawasan Eastern Cina yang luasnya 8% ini menyumbang 60% GDP Cina. Ya, karena dasarnya tadi adalah kawasan ekonomi seperti Shenzhen, pelopornya Shenzhen belajar kemana? Salah satunya belajar ke Batam. Apa yang dipelajari dari Batam? Good plan, good infrastructure, good policy, dan good amenity. Dan khusus good policy, menyangkut kelembagaan, waktu itu kelembagaan Batam langsung di bawah presiden. Maka di Shenzhen juga langsung diadopsi Shenzhen langsung di bawah presiden. Walaupun ada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, tapi kendalinya adalah di bawah presiden. Hal ini juga yang dipelajari Asia ketika mengembangkan Johor akan dari
juga mengenai si status tanah dijadikan tanah negara dan tata ruangnya di bawah perencanaan pemerintah pusat. Bapak Ibu sekalian, tahun 2016 sampai 2019 memang Batam mengalami perlambatan karena berbagai masalah. Ya salah satunya adalah masalah kelembagaan. Nah, sampai dengan terbit peraturan pemerintah, ini adalah invasi pemerintah, yaitu menggabungkan dalam tanda petik pemerintah daerah dan BP Batam. Melalui PP 62 tahun 2019, Wali Kota Batam menjalankan fungsi sebagai Kepala BP Batam. Nah, dengan penggabungan ini semua isu kelembagaan berakhir, Batam kembali back on the track. Nah, jadi ini juga ada kaitannya dengan G yang kelima, yaitu good leadership ya. Pada saat tahun 92 sampai 2019 akhir itu sebagai contoh perluasan Batam itu belum bisa efektif status quo. Tapi begitu ada penggabungan dalam tanda petik dan berkat leadership yang cepat, kawasan Repanggalan langsung dikembangkan, bahkan langsung direncanakan ada 57 perencanaan pengembangan. Dan ini sudah masuk ke dalam program strategis nasional Master Plan BBKT. Kemudian indikator ekonomi makro juga terus membaik, investasi PMA, PMDN, ekspor migas, semuanya langsung membaik. Termasuk amenitas kawasan juga 8 Juni 2021 bertambah lagi motor pembangunan Batam, yaitu adanya 2 kawasan ekonomi khusus di Batam, KEK Batam Aeroteknik dan KEK Nongsa Digital, di mana keduanya ini merupakan kawasan ekonomi pertama di kelasnya. Dan saat ini juga Batam sedang mencek di bidang. Mohon maaf, waktunya Kemudian sebentar lagi, juga, Pak. nah yang terakhir, unggulan Batam adalah Batam telah bekerja sama dalam pengembangan bandara dengan pengelola bandara Incheon. Kita tahu pengelola bandara terbaik di dunia itu ada 2, Changi dan Incheon. Keduanya bersaing menjadi nomor 1. Tapi poinnya adalah Batam menggandeng Incheon untuk pengembangan ke depan, yaitu pengembangan industri logistik, pengembangan e-commerce, dan yang pasti semua ini ada kaitannya dengan J yang kelima, yaitu good leadership. Kalau Bapak Pembangunan Batam namanya B.J. Habibie, atau akrab dipanggil Pak Rudi Habibie. Nah, saat ini yang menggawangi pembangunan Batam juga namanya Pak Rudi, Pak Muhammad Rudi. Beliau Wali Kota Batam, beliau Kepala BP Batam, dan karena berbagai gebrakannya baru-baru ini juga mendapat penghargaan sebagai Best Figure Excellent 2021 oleh Seven Media Asia. Bapak, Ibu, sahabat pembangunan, jadi kesimpulannya ada 5G untuk pengembangan kawasan yang sukses. Pertama, good plan. Kedua, good infrastructure. Ketiga, good policy. Keempat, good amenity. Kelima, good leadership. Dan ingat pesan Pak Habibie, membangun itu harus integrasi antara iptek dan impact. Manusia berencana, hasilnya kita pasrahkan pada Yang Maha Kuasa. Cukup di sini paparan saya. Yakin usaha sampai, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.